Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Tegal Grondo dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Tegal Grondo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa berjumpa dan bersama-sama menghadiri acara berbagi praktik baik budaya positif restitusi dari rekan kita Bu Irma Fatihhatul Hasanah JGP Angkatan 11. Pada siang hari ini Bu Irma akan berbagi praktik baik tentang budaya positif, yaitu restitusi, apa itu restitusi dan apa saja yang bisa dilakukan pada kelas maupun sekolah. Untuk budaya positif ini nanti kita dengarkan dari Bu Irma Fatihhatul Hasanah. Monggo Bu Irma, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Tegal Grondo dan juga rekan-rekan guru SDN 1 Tegal Grondo, mohon izin saya akan mempresentasikan tentang budaya positif, yaitu restitusi. Ya, jadi tak kenal kata saya walaupun sudah kenal ya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Irma Fatihhatul Hasanah dari Satuan Pendidikan kita SDN 1 Tegal Grondo dan sekarang sedang menjalani pendidikan guru penggerak JGP Angkatan 11 Kabupaten Klaten. Dan ini merupakan aksi nyata dari saya juga nantinya, yaitu tentang budaya positif, modul budaya positif. Jadi di sini modul budaya positif itu sebenarnya membudayakan hal-hal yang positif di lingkungan sekolah. Nah, itu banyak sekali dalam disiplin positif. Ada keyakinan kelas, kebajikan universal, kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, 5 teori kontrol kita sebagai guru. Tetapi di sini nanti akan saya fokuskan, yaitu yang berhubungan dengan restitusi. Nah, di sini nanti kurang lebih ada, nanti akan saya jelaskan tentang 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol guru, kemudian juga penerapan segitiga restitusi yang nantinya kita bersama akan mencoba untuk mempraktekkan, Jadi nanti kita akan bermain role play, bermain peran, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai peserta didik. Baik, yang pertama, mohon maaf ini dulu. Baik, di sini, akan saya jelaskan dulu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, ini ada sebuah teori tentang 5 kebutuhan dasar manusia oleh Abraham Maslow. Jadi sebenarnya menurut teori ini segala tindakan kita itu pasti ada sesuatu yang kita inginkan. Jadi ada dasarnya. Apa saja dasar-dasar itu 5 kebutuhan itu? Jadi setiap tindakan kita itu untuk memenuhi kebutuhan 5 dasar kebutuhan itu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival.
hubungan yang baik dengan rekan, ya, koneksi sosial. Kemudian kita itu kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Jadi untuk merasa aman, merasa dihargai, merasa diterima, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan atau power. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi lebih kompeten, kemudian menjadi terampil, kemudian kebutuhan diakui atas prestasi kita, kemudian keinginan kita untuk dihargai, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan atau freedom. Ini tentunya sangat mendasar kepada anak-anak didik kita. Yang namanya anak-anak itu inginnya adalah bebas. Kita sendiri pun jika terlalu dikekang itu juga nggak enak, Bapak Ibu. Nah, betul. Oh, ini sepertinya apa ini, Pak? Semangat sekali kebebasan. Jadi kita itu memerlukan kebebasan juga. Nah, kebutuhan untuk bebas ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, kemudian memiliki pilihan, Jadi kita itu sebagai manusia, ya, itu memiliki keinginan untuk bisa memilih, seperti itu. Jadi harus kebebasan itu tidak serta-merta bebas banget, tidak, tetapi hanya menentukan sebuah pilihan. Dan tentunya sebagai manusia kita tidak boleh, kebebasan kita tidak boleh terbentur dengan kebebasan atau hak-hak orang lain, ya. Seperti itu, tidak boleh mengganggu hak-hak orang lain, kebebasan kita, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan atau fun. Kita itu dasarnya ya kalau hidup ya inginnya pasti senang. Nah, itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan ini untuk mencari kesenangan, apalagi anak-anak didik kita. Mereka ini adalah pada masa yang dimana mereka itu suka bermain. Jadi pastinya mereka akan melakukan hal-hal yang membuat mereka senang. Tapi tentunya perlu kita arahkan fun itu yang seperti apa. Kemudian untuk selanjutnya ini hanya dasarnya saja, hanya saya kenalkan saja untuk 5 kebutuhan dasar manusia ini. Kemudian yang selanjutnya 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu, nanti akan saya tayangkan sebuah video. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini kita sebagai guru itu termasuk guru yang bagaimana ya? Apakah di sini 5 penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer? Nah, ini yang seperti apa ya? Mari kita lihat videonya terlebih dahulu sebelum nanti saya jelaskan.
rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tetap bantu ya maksudnya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga tuh. Bulan ini? Iya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantu Ibu jaga warung, gak sempat kerja tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu juga? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Iya, ini merupakan tadi salah satu contoh nih, contoh dari ilustrasi dari 5 posisi kontrol. Oke, jadi yang pertama tadi, yang awal tadi adalah dia itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua tadi, ilustrasi yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya yang tos dulu dong. Tadi itu adalah ilustrasi sebagai teman. Kemudian yang sudah 3 kali tidak menggunakan seragam, itu berarti yang pemantau saja. Kemudian yang terakhir itu adalah manajer. Baik, penghukum. Nah, di sini biasanya seorang penghukum ini menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kemudian, pembuat merasa bersalah ini adalah posisi di mana guru ini akan bersuara lebih lemah lembut gitu ya, karena untuk menyentuh hati si anak ini, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain ini merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Seperti tadi, kamu gak kasihan sama orang tua kamu pasti kecewa kalau melihat kamu seperti ini, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Seperti tadi ya, jadi seperti teman gitu ya. Kemudian posisi teman pada guru ini bisa negatif maupun positif. Ya, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Tentunya kalau kita itu friendly dengan anak-anak itu kan pasti nantinya dekat gitu ya. Kemudian ada juga nanti posisi seperti tadi di ilustrasi, kadang anak-anak itu ketika kita memposisikan friendly itu menjadi gampang nih istilahnya ya, gampang nih seperti itu. Bu itu gampang gitu. Oh berarti besok saya terlambat lagi boleh gitu kan. Nah, di posisi ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Nah, memantau ini berarti kan mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi dan atau konsekuensi yang sudah ada atau peraturan yang sudah ada. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi kalau di posisi pemantau ini itu kita sangkut dengan aturan-aturan yang sudah ada. Oh kan aturannya kalau sudah 3 kali kamu kena hukuman, gitu. Tapi tidak
berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, ya. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi nanti murid itu kita posisikan juga sebagai manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada dua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang akan kita bahas nanti, yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid ini diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, 5 kebutuhan dasar itu tadi. Yang pertama, ya. Kemudian maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi tidak hanya sekarang, tetapi nanti untuk jangka panjangnya. Baik, di sini ada tabel tentang 5 posisi kontrol. Kita bisa lihat di sini dari identitas gagal menjadi identitas sukses, ya. Jadi motivasinya itu menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, menghargai diri sendiri. Mungkin sedikit saya jelaskan untuk motivasi. Jadi motivasi itu sebenarnya ada 2, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik gitu, dari dalam dan dari luar. Nah, di sini ada yang namanya motivasi itu hanya untuk menghindari hukuman, menghindari rasa tidak nyaman. Kemudian yang kedua, level kedua, yaitu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini contohnya adalah ingin diberikan pujian, gitu ya. Dia itu ingin suatu penghargaan, gitu. Kemudian yang ketiga, level ketiga adalah menghargai diri sendiri. Bisa saya contohkan seperti ini. Ada 3 murid, ini sama-sama mereka itu adalah anak yang rajin, tidak pernah terlambat ke sekolah. Tetapi setelah kita lihat, kita tanya lebih dalam lagi, sebenarnya mereka kenapa kok berangkatnya selalu pagi? Bagus ya, selalu pagi, tidak pernah terlambat. Kira-kira kenapa? Motivasi kamu kenapa kok nggak pernah terlambat itu? Ya, selalu datang pagi. Oke, si anak ini, saya tuh nggak mau kalau sampai dihukum, gitu. Saya nanti kalau telat saya nanti dihukum. Nah, itu berarti si anak ini motivasinya adalah masih motivasi di level 1. Kemudian si anak B. Si anak B ini, kenapa kamu kok selalu datang pagi? Bagus loh datang pagi. Soalnya biar aku nanti dapat ini bintang dari guru. Nah, itu mengharapkan sebuah imbalan. Kemudian yang ketiga, si C, anak C, menghargai diri sendiri. Ternyata dia ditanya, kenapa kamu bisa berangkat lebih pagi terus nih? Kenapa kamu ingin nggak pernah terlambat? Soalnya dulu saya itu kalau datang pagi berarti saya itu bisa belajar baca-baca buku di pojok baca misalnya. Saya bisa mempelajari dulu nih, nanti kira-kira materi apa yang akan disampaikan di guru. Nah, ini merupakan motivasi level 3 yang kita harapkan pada diri anak-anak itu adalah di level ketiga. Begitu juga dengan kita secara pribadi.
Ya, kadang kan apa sih motivasi kita untuk terus belajar itu apa? Motivasi kita untuk berangkat pagi apa? Nah, itu kan kita sendiri yang tahu. Kemudian di sini ada posisi dia penghukum buat merasa bersalah teman, pemantau, manajer. Jadi paling tidak kita sebagai guru, walaupun saya sendiri pun ya dalam prakteknya tentunya masih sulit sekali untuk menjadi seorang manajer. Apakah penghukum itu selalu salah? Tentu tidak. Kemudian tetapi lebih baik kita hindari. Ya, di sini penghukum kemudian membuat orang merasa bersalah. Mari kita lihat untuk penghukum dari dampak pada murid ya. Dari dampak pada murid ini adalah mengulangi kesalahan. Kemudian membuat orang merasa bersalah ini nanti hasil untuk dampak jangka panjangnya untuk murid adalah dia itu merasa rendah diri karena selalu disalah-salahkan, itu akan berdampak pada psikologisnya. Kemudian untuk di sini untuk teman, posisi kontrol teman itu kita bisa lihat bahwa dampak pada muridnya adalah lemah ya, jadi tidak mandiri, tergantung gitu. Jadi tergantung kita itu selalu oyak-oyak gitu teman. Kemudian pemantau ini kan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Pemantau ini kan sudah saklek sekali dengan konsekuensi atau dengan peraturan-peraturan yang ada, tidak bisa fleksibel. Oke, kemudian yang manajer ini yang kita harapkan yaitu nantinya anak-anak itu jangka panjangnya dapat mengevaluasi diri. Kemudian juga nanti mereka bisa bersama-sama dengan guru mencari cara bagaimana memperbaiki dirinya di masa depan. Jadi kita itu di sini menitik beratkan bukan pada perilakunya, ya, tetapi kita akan menumbuhkan karakter dari anak tersebut. Untuk selanjutnya kita akan masuk di restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini disampaikan oleh dosen ya. Kemudian restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Baik, di sini ada ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi nanti di restitusi itu mungkin ada kata seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Seperti itu. Nah, di sini dalam restitusi ini ketika murid berbuat salah, guru itu tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul ataupun sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah ini akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari rasa tidak nyaman itu yang bersifat eksternal, bukannya pada upaya perbaikan diri yang lebih bersifat internal. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu. Saya berbuat salah, saya sudah bertanggung jawab, ya sudah. Sehingga hal itu nantinya akan terulang lagi gitu ya. Nah, kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi ketika kita melakukan restitusi itu silakan ditawarkan apakah memang anaknya itu ingin dibantu atau
Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri melalui pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, ya. Jadi tidak perlu ngotot, tetapi dengan melakukan restitusi ini kita akan ngobrol untuk melihat lebih dalam, melihat atau mendengarkan cerita dari versi mereka. Kemudian restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti yang disampaikan tadi, ada 5 kebutuhan dasar. Sebenarnya kamu itu kenapa? Pasti ada alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Karena pasti ada satu hal dari kebutuhan dasar itu yang belum terpenuhi atau tidak terpenuhi. Kemudian restitusi ini memperbaiki hubungan baik dengan teman-teman yang lain maupun dengan yang yang sebagai korbannya, yang sebagai korbannya itu. Kemudian lanjut lagi, kita akan langsung saja ke segitiga restitusi. Jadi kita nanti akan melakukan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali ke kelompoknya. Baik, di sini adalah tahap segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Segitiga restitusi, ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Baik. Nah, di sini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ini bisa salah satu ciri-ciri pernyataannya adalah semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu melakukannya pasti bukan tanpa alasan. Seperti itu. Jadi kita menstabilkan identitasnya dulu, jangan langsung cerca pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka semakin terpojok. Kemudian validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku adalah suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ya, seperti tadi, kenapa kok kamu melakukan itu? Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan membuat hubungan yang erat dengan murid. Contohnya seperti ini. Pasti misalnya anak-anak yang terlambat ke sekolah nih, pasti semua orang pernah melakukan kesalahan. Dulu bu guru juga pernah terlambat. Karena bu guru waktu mau berangkat sekolah itu bannya bocor. Nah, kira-kira kamu kenapa kok sampai terlambat? Jadi kita akan validasi tindakan yang salah. Menurutmu tindakanmu ini salah atau benar? Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi di setiap kelas ini sebaiknya ya membuat keyakinan kelas yang disusun bersama murid. Jadi murid itu diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi. Mereka itu ikut memberikan gagasannya, ingin mewujudkan kelas yang seperti apa. Kemudian suasana belajar yang seperti apa. Kemudian hubungan antara guru dan murid yang seperti apa. Kemudian suasana kelas atau ketika dalam pelajaran itu bagaimana, apa yang mereka inginkan. Mari kita tampung gagasan-gagasan tersebut, kemudian kita
kemudian nanti kita sepakati bersama menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, di sini murid ini diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sehingga diharapkan mampu memunculkan motivasi intrinsik. Kamu sudah mengakui kalau kamu tindakan itu tindakan yang belum tepat. Kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar dengan tindakan ini? Nah, kemudian nantinya akan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah tersebut. Nah, di sini ada sebuah video ya. Ya, kasus pertama ini adalah kasus anak yang terlambat. Sebentar ya. Ya, mungkin karena saya terlambat, Bu, gitu. Ya, jadi anak ini bangun kesiangan. Ini adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Validasi tindakan yang salah. Jadi anak itu akan menceritakan secara detail kenapa mereka itu terlambat. Main HP sampai larut malam. Ya, menurutmu apakah tindakan itu betul atau salah? Si anak ini bilang salah karena main hari sampai malam sehingga membuat dia itu terlambat. Iya, dikaitkan dengan keyakinan kelas. Guru menawarkan untuk menyelesaikannya, ditanyakan, menurutmu bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, menulis catatan yang tertinggal. Nah, juga guru menanyakan untuk kedepannya agar tidak terulang lagi apa yang akan dia lakukan.
Ya, itu ada satu ini. Kemudian yang satunya ini kita langsung ke kasus saja untuk melihat sebenarnya kita mengidentifikasi kasus. Jadi tadi dari restitusi tadi, video restitusi tadi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi itu ada 5. Yang pertama yaitu perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati dan disetujui bersama. Jangan pada peraturan yang memang tidak disepakati atau dibuat bersama. Kemudian 2, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Apakah kamu mau berburu batu untuk memperbaiki masalahmu? Apakah kamu mau membimbingmu untuk mencari solusi bersama-sama untuk masalahmu? Bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau tidak memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jadi yang relevan ya. Kemudian 4, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Jadi apa usahanya? Seperti tadi ilustrasi tadi bahwa dia memperbaiki kesalahannya dengan meminta maaf dan juga akan mencatat pelajaran yang dia tertinggal tadi. Kemudian yang kelima adalah perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Jadi ketika kita melakukan restitusi, tidak kita selesai pada masalah itu sudah selesai permasalahannya, tapi ini akan berlangsung lama karena kita perlu memantau perkembangan anak-anak ini bagaimana. Kemudian mari kita lihat kasus pertama, yaitu guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Nah, Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka akan memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, dari kasus ini bisakah kita tahu bahwa kalau posisi kontrol yang dilaksanakan atau yang dipilih oleh Ibu Eni itu apa ya? Ibu Eni ini
belum ada teman ya. Jadi di sini Bu Eni itu sebagai teman gitu. Tetapi ternyata si Natali sama Vivi ini tetap tidak mengindahkan gitu. Baru sekarang ini Bu Santi. Ibu Santi adalah guru matematikanya wali kelas 8. Ibu Santi. Ibu Santi ini memposisikan diri sebagai apa? Ibu Santi yang menanyakan bahwa oh iya betul, manajer gitu. Jadi kita bisa tahu ya sama ya. Satu lagi saja ya. Oh iya. Satu aja biar kelihatan. Kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Menurut Bapak Ibu ini posisi kontrolnya apa? Ke pembunuh ya. Jadi hukumannya fisik berat gitu ya. Gitu. Oke, saya kira yang di sini cukup. Nah, sekarang kita akan bermain peran. Ya Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bermain drama. Bermain drama. Nah, di sini saya sudah punya skrip ya. Skrip tentang kasus ini. Mohon maaf, ini bukan mengganggu teman ya, ini dia itu makan saat jam pelajaran, yang satu terlambat. Coba ini gimana, mau berdua atau 1, 2, 3, mana atau cowok-cowok, cewek-cewek? Ini makan saat jam pelajaran. Doain saja. Ya, dengan Bu Anis ya. Boleh. Silakan dibicarakan sini, boleh Bu Anis kesini dulu untuk dibicarakan siapa yang jadi guru, siapa yang jadi muridnya. Siswa terlambat ini boleh, ini Pak Aji sama Pak Aji boleh. Ya. Oh ini ada 2 kok. Kasus ada ini Pak. Ini Bu Anis. Oh, boleh.
Setnya begini saja agar terlihat berdiri saja, yang satu sebelah sini, yang satu sebelah situ, biar tidak apa-apa. Oke, jadi di sini nanti ada dua kasus. Yang pertama yaitu kasus anak yang datang terlambat dan kasus anak yang makan saat jam pelajaran. Mari kita lihat bersama penampilan dari Bu Anis dan Bu Amin. Kemudian nanti ada Pak Aji dan Pak Alfi. Nanti ya. Yang saya tidak akan main ini sampai larut malam, Pak. Tapi sampai pagi. Ya maaf, kok saya lapar. Ada balik enggak? Balik. monggo Bu Anis dan Bu Amin terlebih dahulu. Mari kita tampilkan skenario pertama, Bu Anis dan Bu Amin. Monggo. Gurunya ini kan aku aja. Selamat siang Bu, apakah benar Bu Guru memanggil saya? Betul Mbak, silakan ke sini kemana? Mbak, Bu Guru mendapat laporan. Katanya tadi kamu makan kerasian waktu pelajaran agama. Iya Bu. Bu Guru tahu, makan adalah kebutuhan kita. Guru pun juga kadang merasa lapar saat pelajaran, karena belajar membutuhkan banyak energi. Guru yakin kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Saya lapar Bu, tadi istirahat saya belum makan bekal saya, jadi saya lapar. Pas mau makan, baru masuk. Oh begitu, jadi kamu lapar ya? Menurutmu tindakan memakan saat di kelas betul tidak? Apakah kamu ingat keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Menurutmu keyakinan mana yang kamu melanggar? Ingat Bu, menghargai teman dan menghormati guru hanya boleh minum aja, makan nggak boleh Bu. Ya betul, bagus. Kamu sudah menyadari apa kesalahan yang telah kamu lakukan. Selanjutnya, maukah kamu memperbaiki? Mau Bu. Mau Bu Guru bantu untuk mencari solusinya? Mau Bu. Baiklah, menurutmu hal apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya akan minta maaf kepada Bu Guru karena tidak bermari. Kemudian
Bagaimana caranya agar tidak merasa lapar saat pelajaran? Ya, saya makan bekal saya pas istirahat. Mau pertamanya yang itu. Setelah istirahat dulu ya. Oh ya, saya makan bekal saya. Iya, bagus sekali. Mbak Ani sudah menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Sekarang aku sudah boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya Mbak. Sama Bu, maaf ya Bu. Baik, beri tepuk tangan untuk Bu Guru Amin dari Mbak Anis ya tadi ya, yang makan di kelas saat jam pelajaran agama. Ini pelajarannya siapa yang agama ya? Baik, untuk selanjutnya mari kita lihat penampilan dari Pak Arfi dan Pak Aji ya, yang akan menampilkan kasus kedua anak yang datang terlambat ke sekolah. Ini siapa yang mau jadi gurunya Pak? Oh, gurunya Pak Aji. Oh iya, sudah kelihatan sekali kok. Kelihatan sekali ya. Siapa yang badan itu kelihatan? Iya, kelihatan. Siapa yang bermasalah ini kelihatan ya. Siapa yang bermasalah kelihatan dong. Silakan duduk Mas. Silakan masuk. Selamat siang Bapak. Pak Guru manggil saya ya? Betul. Silakan duduk Mas. Apakah kamu tahu alasan kenapa Bapak memanggilmu? Mungkin karena tadi saya terlambat ya Pak. Iya betul. Bagus. Kamu sudah mengetahui alasan Bapak memanggil. Bisakah diceritakan mengapa kamu bisa terlambat? Maaf Pak, saya bangun kesiangan. Mas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dahulu Bapak juga pernah terlambat waktu sekolah karena ban sepeda Bapak guru bocor. Bapak yakin kamu punya alasan mengapa kamu sampai bisa kesiangan. Maaf ya Pak, tadi malam kan saya begadang. Begadang kenapa Mas? Yang pertama itu kan saya main HP sampai lupa waktu. Yang kedua nemani kakak Anis video call. Menurutmu apa yang kamu lakukan itu apakah sudah benar? Ya, main game sampai larut malam, ya tidak baik Pak. Karena membuat saya kesiangan dan telah berangkat. Apakah kamu ingat janjian kelas apa yang telah kita sepakati bersama? Sebentar Pak, saya ingatkan dulu Pak. Oh iya Pak, ingat. Pas kelas itu kok Pak. Ya. Janjian kelas mana yang kamu langgar? Ya, izin Pak, seharusnya kan datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ya betul. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Untuk menyelesaikan masalah keterlambatan hari ini? Sudah, saya minta maaf dulu ya Pak. Dan akan menulis catatan pelajaran yang tadi saya tertinggal karena terlambat. Baik Mas, solusi yang baik permintaan maaf untuk Bapak Guru terima. Lalu apa yang kamu lakukan ke depannya agar masalah seperti ini tidak terjadi lagi? Pak, saya tidak akan mandi sampai larut malam ya Pak. Maaf ya Pak. Baik, Bapak akan bekerjasama dengan orang tua murid untuk memastikan kamu tidur tepat waktu. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Sekarang kamu sudah boleh kembali ke kelas. Baik Pak. Woi. Ya, terima kasih brother. Film-film kita hari ini luar biasa sekali. Ya, sangat menjiwai sekali. Saya sampai nggak bisa bedain ini ya, ini Pak Guru apa murid ini ya. Udah aja. Pengalaman pribadi ya Pak ya. Selamanya.
yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing pada khususnya dan di sekolah kita pada umumnya. Dan semoga kegiatan budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita dengan baik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Irma dan rekan guru yang tadi sudah menjadi aktor dan aktris dadakan ya, sangat menjiwai sekali. Nah, kita ucapkan terima kasih untuk Bu Irma atas praktik baiknya ya tentang restitusi pada penerapan disiplin positif. Semoga dengan penerapan restitusi yang telah diterapkan oleh Ibu Irma nanti bisa kita tiru bersama di sekolah ini agar penerapan budaya disiplin positif di sekolah ini semakin baik dan membuat murid-murid kita juga menjadi lebih disiplin, baik itu disiplin waktu maupun disiplin yang lain. Saya kira acara berbagi praktik baik pada siang hari ini sudah cukup. Kalau ingin bertanya-tanya tentang restitusi nanti bisa menghubungi Bu Irma. Nomor kontaknya. Kami berdua undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.